Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 200201602044, Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan konstruksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu desain konstruksi. Dalam perencanaan fasilitas, penting untuk mengenali hubungan erat antara desain dan konstruksi. Proses ini dapat dilihat dari sebagai sistem yang terintegrasi. Secara umum, desain adalah proses menciptakan gambaran fasilitas baru, biasanya diwakili oleh rencana rinci dan spesifikasi. Sedangkan konstruksi adalah implementasi dari desain yang dibayangkan oleh arsitek dan engineer. Untuk mewujudkan desain yang bagus dan terstruktur, diperlukan beberapa aplikasi untuk merancang pembangunan, yaitu yang pertama adalah AutoCAD. AutoCAD adalah suatu aplikasi desain dibantu computer aided design, yang digunakan untuk mendesain gambar penyusunan model dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Manfaat penggunaan AutoCAD yang pertama yaitu sebagai media mempermudah pekerjaan dalam hal perancangan desain konstruksi. Yang kedua, dapat mempermudah dalam hal mendesain rancangan konstruksi seperti gedung, rumah tinggal, jembatan, pesawat terbang, dan lainnya. Yang ketiga yaitu dapat memudahkan dalam membuat sebuah rancangan mur, paku, palu, mesin, dan keperluan konstruksi lainnya. Kedua yaitu SAP 2000. SAP 2000 merupakan suatu program yang dipergunakan untuk menganalisis dan mendesain struktur baik bangunan maupun jembatan. Adapun manfaat dari penggunaan SAP 2000 ini adalah yang pertama, dengan menggunakan aplikasi ini mempermudah dalam menganalisis dan mendesain struktur baik bangunan maupun jembatan. Yang kedua, dapat mengetahui model struktur dengan benar, efektif, dan efisien dalam aplikasi ini. Dan yang ketiga, dapat mengetahui analisa struktur, mendesain atau perencanaan terhadap profil-profil yang digunakan pada struktur. Yang ketiga yaitu 3D Max. 3D Studio Max atau yang disebut biasa dengan 3D Max adalah suatu software atau perangkat lunak untuk membuat sebuah grafik vektor 3 dimensi atau animasi. Adapun manfaat penggunaan aplikasi tersebut yaitu yang pertama, dengan penggunaan aplikasi ini dapat menciptakan atau memodifikasi objek 3 dimensi sehingga menciptakan animasi menggunakan objek tersebut. Yang kedua, dengan fiturnya yang bagus dapat melihat sudut pandang dan mengamati objek yang sedang dikerjakan dari berbagai titik. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sebuah objek yang dapat menganalisis dari segi visual dari berbagai titik atau sudut pandang. Aplikasi yang keempat adalah SketchUp. SketchUp adalah sebuah software komputer untuk membuat model 3 dimensi atas benda-benda fisik seperti rumah tinggal, jembatan, peralatan rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Adapun manfaat penggunaan SketchUp yang pertama yaitu dapat mempermudah pengguna dalam hal mendesain perancangan konstruksi khususnya grafis 3 dimensi. Dan yang kedua, dapat mempelajari atau mengetahui dalam hal import file ke ekstensi seperti 3ds, DWG, dan PDF maupun JPG. Aplikasi yang kelima yaitu MicroStation. MicroStation adalah software berbasiskan grafik yang digunakan untuk menggambarkan 2 dimensi maupun 3 dimensi mirip seperti dengan software AutoCAD. MicroStation dan AutoCAD itu hampir mirip, hanya saja MicroStation ini memiliki kelebihan yaitu lebih mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Adapun manfaat dari penggunaan MicroStation ini yaitu yang pertama, dapat mempelajari fitur yang ada sehingga dapat mengetahui cara penggambaran 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan yang kedua, dapat mengetahui penggambaran berbasiskan grafik yang digunakan untuk penggambaran 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tadi sedikit penyampaian materi mengenai teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan konstruksi. Jika ada salah kata dan penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.